Pernahkah kalian merasa dunia ini tidak adil, di mana yang kaya semakin berkuasa dan yang miskin semakin terinjak? Di Baghdad kuno, Raja Harun al-Rashid, penguasa separuh dunia, memiliki segalanya, kecuali kepuasan. Dan suatu hari, dia memutuskan untuk mencari hiburan dengan cara menghancurkan satu-satunya orang yang berani menatap matanya, si miskin Abu Nawas. Raja punya pasukan, emas, dan hukum. Abu Nawas hanya punya perut lapar dan otak yang berputar cepat. Duduklah yang nyaman, siapkan minuman hangat. Ini adalah kisah epik tentang bagaimana seorang pria tanpa uang sepeser pun membuat seorang raja bertekuk lutut. Selamat datang, wahai para pencari hikmah. Selamat datang di kota Baghdad, permata di tengah gurun, di masa keemasan Khalifah Harun al-Rashid. Mari kita bayangkan kota ini sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Bisakah kalian mencium aromanya? Ada wangi rempah-rempah mahal, kapulaga, kayu manis, dan safron yang menguar dari pasar-pasar yang sibuk. Ada aroma parfum mawar yang dipakai oleh para bangsawan yang lewat dengan tandu-tandu emas mereka. Baghdad adalah kota impian. Menaranya menjulang menyentuh langit. Kubah-kubah masjidnya berkilauan ditimpa matahari siang yang terik. Sungai Tigris mengalir membelah kota, membawa kapal-kapal dagang dari negeri yang jauh. Di dalam istana, air mancur terus memancarkan air dingin, dan lantai marmernya begitu bersih hingga kalian bisa berkaca di atasnya. Itu adalah Baghdad bagi mereka yang punya dinar emas di kantongnya. Namun ada Baghdad yang lain. Baghdad yang tersembunyi di balik gang-gang sempit yang becek. Baghdad di mana matahari terasa lebih kejam, membakar kulit mereka yang harus bekerja kasar. Disinilah, di sebuah gubuk reyot yang atapnya bocor setiap kali hujan turun, tinggal sahabat kita, Abu Nawas. Hari itu, panas di Baghdad sungguh tak tertahankan. Bahkan anjing jalanan pun terlalu malas untuk menggonggong, bersembunyi di bawah bayang-bayang gerobak. Di dalam gubuknya, Abu Nawas sedang berbaring di atas tikar pandan yang sudah robek di sana-sini. Dia menatap langit-langit, mencoba menghitung sarang laba-laba untuk mengalihkan perhatian dari masalah utamanya. Apa masalahnya? Perutnya. Perut Abu Nawas sedang menyanyikan lagu sedih. Bukan keroncongan biasa, tapi sebuah simfoni kelaparan. Sudah 2 hari, dia hanya makan kurma kering yang kerasnya seperti batu kerikil. Istrinya yang sabar sedang keluar, mencoba menukarkan sedikit benang wol dengan sepotong roti. Abu Nawas, pujangga cerdas yang sering membuat kita tertawa, hari itu tidak bisa tertawa. Kecerdasannya terasa tumpul oleh rasa lapar. Dia mencoba memikirkan puisi, tapi rima yang muncul di kepalanya hanyalah roti dan mati. Dia mencoba memikirkan lelucon, tapi tidak ada yang lucu saat lambungmu terasa perih. Kemiskinan, saudaraku, adalah penjara tanpa jeruji. Ia mengurung pikiranmu, ia membuatmu merasa kecil. Dan hari itu, Abu Nawas merasa sangat kecil. Sementara itu, tidak jauh dari sana, di dalam istana yang sejuk, Khalifah Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya. Pelayan mengipasinya dengan bulu merak raksasa. Di depannya terhidang nampan-nampan perak berisi anggur segar, daging domba panggang yang masih mengepul, dan kue-kue manis yang lengket dengan madu. Tapi, lihatlah wajah sang raja. Apakah dia bahagia? Tidak, wajahnya muram. Dia menghela napas panjang, membuat para menterinya gelisah. "Paduka?" tanya Wazir Agung dengan hati-hati. "Apakah hidangannya kurang lezat? Apakah musiknya kurang merdu?" Harun al-Rashid melempar sebutir anggur ke lantai dengan kesal. "Bosan!" serunya. Suaranya menggema di aula besar. "Aku bosan dengan semua ini. Setiap hari sama saja. Orang-orang datang, menjilat kakiku, memuji kehebatanku, lalu meminta sesuatu. Tidak ada tantangan, tidak ada kejutan. Aku adalah raja dunia, tapi aku mati kebosanan."
Para menteri saling pandang. Raja yang bosan adalah raja yang berbahaya. Tiba-tiba, mata Harun al-Rashid berbinar licik. Sebuah ide muncul di benaknya. Sebuah ide yang nakal. "Tunggu dulu," gumam raja. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ada satu orang yang tidak pernah membosankan. Satu orang yang selalu punya jawaban, bahkan ketika dia tidak punya uang. Si tukang buat onar itu, Abu Nawas. Raja berdiri, jubah sutranya berdesir. Sudah lama aku tidak menguji batas kesabarannya. Sudah lama aku tidak melihatnya panik. Harun al-Rashid tertawa kecil. Dia pikir dia pintar? Mari kita lihat seberapa pintarnya dia saat dihadapkan pada kekuasaan absolut. Aku ingin hiburan hari ini. Dan hiburanku adalah melihat Abu Nawas bertekuk lutut, memohon ampun karena tidak bisa menjawab tantanganku. Raja memanggil panglima pengawalnya. "Pergi ke gubuk Abu Nawas, seret dia ke sini, sekarang juga. Katakan padanya, Raja merindukan leluconnya." Kembali ke gubuk reyot itu, Abu Nawas baru saja berhasil tertidur. Sebuah tidur ayam yang gelisah karena lapar. Dalam mimpinya, dia sedang berenang di sungai yang terbuat dari sup kental. Tiba-tiba, brak, brak, brak. Pintu gubuknya digedor dengan kasar. Debu berjatuhan dari langit-langit. Abu Nawas terlonjak kaget, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu ketukan macam itu. Itu bukan ketukan tetangga yang mau pinjam garam. Itu adalah ketukan masalah. Dengan langkah gontai, dia membuka pintu. Di sana berdiri dua pengawal istana bertubuh raksasa, dengan baju zirah yang berkilau dan wajah yang kaku seperti batu. "Abu Nawas," bentak salah satu pengawal. "Khalifah memanggilmu. Sekarang." Abu Nawas mencoba tersenyum, meski bibirnya kering. "Wahai tuan pengawal yang gagah perkasa, ada gerangan apakah Paduka yang mulia memanggil hamba yang hina ini di siang bolong? Hamba sedang, melakukan meditasi spiritual yang mendalam." Pengawal itu tidak tertarik dengan basa-basi. "Simpan leluconmu untuk raja. Beliau sedang bosan, dan kau tahu apa artinya jika raja bosan." Abu Nawas menelan ludah. Ya, dia tahu. Itu artinya dia akan menjadi mainan. "Bolehkah hamba berganti pakaian dulu? Pakaian ini penuh tambalan, tidak pantas untuk..." "Jalan!" Pengawal itu mencengkram lengan kurus Abu Nawas dan menyeretnya keluar. Sepanjang perjalanan menuju istana, di bawah terik matahari Baghdad, otak Abu Nawas bekerja keras. Dia melihat orang-orang di pasar menatapnya dengan kasihan. Akhirnya, mereka tiba di gerbang istana yang menjulang tinggi. Abu Nawas digiring masuk ke aula utama. Dinginnya marmer menusuk telapak kakinya yang telanjang. Dia berjalan menunduk. Di ujung aula, duduklah Harun al-Rashid, menatap Abu Nawas seperti seekor kucing menatap tikus yang terluka. Abu Nawas bersujud mencium lantai. "Ampun beribu ampun, Paduka Raja." Harun al-Rashid tertawa renyah. "Berdiri, Abu Nawas. Jangan terlalu banyak memuji. Aku tahu di dalam hatimu kau sedang mengutukku karena mengganggu tidur siangmu." Abu Nawas berdiri, tetap menunduk. "Hamba tidak berani, Paduka." Raja mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dengar, Abu Nawas, aku bosan, dan kau adalah tantanganku hari ini." Raja sengaja menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasi Abu Nawas liar dengan bayangan hukuman. "Apa tugas itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. Harun al-Rashid tersenyum lebar. "Abu Nawas, kau sering membanggakan kecerdasanmu. Sekarang buktikan. Aku ingin kau membangun sebuah istana untukku." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Sebuah istana, Paduka? Tapi Paduka sudah memiliki istana termegah." "Ah, tapi istana ini berbeda," potong Raja. Matanya berkilat jenaka dan kejam. Dia menunjuk ke atas, ke langit-langit aula yang tinggi. "Aku ingin kau membangun istana di awan." Suasana di aula hening. Membangun istana di awan? Itu gila. "Istana di awan, Paduka?" ulang Abu Nawas pelan. "Ya, di awan. Aku memberimu waktu 1 minggu. Jika dalam 1 minggu kau tidak bisa menunjukkan padaku istana itu, atau setidaknya fondasinya,
maka aku anggap kau hanyalah pembual besar. Hukumannya adalah 100 cambukan di depan umum. 100 cambukan. Bagi pria sekurus Abu Nawas, itu sama saja dengan hukuman mati. Tapi, Paduka, bagaimana mungkin manusia membangun di atas awan? Awan itu uap air. Raja mengangkat bahu. Itu urusanmu, wahai si cerdas. Buktikanlah. Waktumu dimulai dari sekarang. Abu Nawas berjalan keluar istana dengan langkah berat. Dunia terasa runtuh di pundaknya. Dia kembali ke gubuknya dengan lesu. Istrinya tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Abu Nawas menceritakan permintaan gila raja. Istrinya terpekik pelan. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Bagaimana caranya? Batinnya menjerit. Bagaimana cara menaruh batu di atas asap? Ini adalah jebakan kematian. Hari berganti hari. 1 hari berlalu, Abu Nawas hanya duduk melamun. 2 hari berlalu, dia berjalan mondar-mandir seperti orang gila. Orang-orang mulai berbisik bahwa Abu Nawas sudah kehilangan akalnya. Hari kelima tiba. Abu Nawas sedang duduk di pinggir sungai Tigris, melemparkan kerikil ke air. Dia melihat pantulan awan di permukaan air yang tenang. Dia merasa dirinya seperti kerikil itu, kecil dan akan segera tenggelam. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Jika engkau tidak menolong hamba, tamatlah riwayat hamba. Dia memejamkan mata, pasrah. Dan di saat kepasrahan total itulah, sebuah percikan muncul di kegelapan pikirannya. Sebuah ide. Ide itu kecil awalnya, tapi semakin dia memikirkannya, semakin ide itu membesar. Sebuah senyum perlahan muncul di wajah Abu Nawas yang tirus. Tunggu, gumamnya. Matanya menatap awan di langit dengan pandangan baru. Raja minta istana di awan. Dia yang berkuasa, dia yang membuat aturan. Tapi aturan bisa ditekuk, bukan? Senyumnya melebar menjadi tawa kecil. Haha, Paduka Raja. Anda ingin bermain-main dengan kemustahilan? Baiklah, si miskin ini akan melayani permainan Anda. Tapi ingat, dalam permainan akal, dompet tebal tidak menjamin kemenangan. Abu Nawas bangkit berdiri. Energinya kembali. Dia membutuhkan persiapan. Sisa 2 hari itu dihabiskan Abu Nawas dengan kesibukan yang aneh. Dia mengumpulkan anak-anak jalanan di sekitar rumahnya dengan upah sisa roti. Dia membeli kertas minyak bekas, kerangka bambu, dan lem kanji. Apa yang dia buat? Layang-layang. Puluhan layang-layang besar berbentuk aneh. Ada yang berbentuk seperti menara, kubah masjid, dan tembok benteng. Dia dan anak-anak itu bekerja siang malam di dalam gubuknya. Istrinya hanya geleng-geleng kepala. Apa kau sudah benar-benar gila, suamiku? Abu Nawas hanya mengedipkan mata. Percayalah padaku, istriku. Malam sebelum batas waktu berakhir, semua persiapan selesai. Abu Nawas juga menyiapkan satu hal lagi. Sebuah teropong tua yang lensanya sudah ada buram. Besok, kata Abu Nawas menatap langit malam. Besok, kita akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali di Baghdad ini. Hari ke-7 tiba. Matahari pagi bersinar terang. Seluruh pejabat dan rakyat Baghdad berkumpul di lapangan luas di depan istana. Berita telah menyebar. Hari ini adalah hari Abu Nawas akan dihukum cambuk. Di tengah lapangan, Harun al-Rashid duduk di panggung tinggi, tampak sangat puas. Di sampingnya, seorang algojo bertubuh kekar sudah berdiri memegang cambuk. Raja mencari-cari korbannya. Mana dia? Jangan bilang dia kabur. Hamba di sini, Paduka. Sebuah suara lantang terdengar. Abu Nawas berjalan masuk. Dia tidak tampak takut. Dia berjalan dengan kepala tegak dan dia membawa sebuah teropong tua di bawah ketiaknya. Di belakangnya berjalan sekitar 20 anak jalanan memegang gulungan benang. Raja mengerutkan kening. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Mana istanaku? Aku hanya melihatmu membawa gerombolan anak kecil dan benarongsokan itu. Abu Nawas membungkuk hormat, senyum misterius di wajahnya. Ampun Paduka, hamba telah bekerja keras siang dan malam. Istana Paduka sudah siap. Fondasinya sudah diletakkan di atas awan-awan itu. Raja tertawa mengejek. Kau sudah gila. Aku tidak melihat apa-apa selain awan kosong. Ah, Paduka, jawab Abu Nawas tenang. Tentu saja Paduka tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Istana ini dibangun dari bahan surgawi yang sangat halus.
Abu Nawas mengangkat teropong bututnya dengan gaya teatrikal. Hamba membawa alat khusus ini. Alat ini bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata bagi orang biasa. Hanya orang yang benar-benar bijaksana, berhati bersih, dan, maaf, benar-benar cerdas yang bisa melihat keajaiban arsitektur ini. Ini adalah jebakan psikologis klasik. Abu Nawas mengarahkan teropornya ke langit. Wah, luar biasa, gumam Abu Nawas. Lihat menara itu dan kubahnya, terbuat dari kristal awan yang berkilauan. Dia menurunkan teropong dan menawarkannya pada raja. Silakan Paduka, saksikan sendiri. Raja Harun al-Rashid terdiam. Dia tahu ini trik. Tapi jika dia bilang tidak melihat apa-apa, Abu Nawas akan bilang dia tidak cerdas di depan seluruh rakyatnya. Dengan ragu, raja menerima teropong tua itu. Dia mengarahkannya ke langit, ke gumpalan awan putih. Dia hanya melihat awan buram. Raja hendak berteriak, "Bohong!" Tapi dia melihat wajah ribuan rakyat yang menunggunya. Raja menurunkan teropong, berdeham canggung. Aku melihatnya. Sedikit samar, tapi ya, menaranya cukup bagus. Kerumunan rakyat terkesiap. Raja melihatnya, berarti istana itu nyata. Abu Nawas tersenyum dalam hati. Benar kan, Paduka? Nah, sekarang bagian terpentingnya. Abu Nawas memberi isyarat pada anak-anak di belakangnya. Pasukanku, luncurkan. Anak-anak itu berlari melawan angin, dan tiba-tiba puluhan bentuk aneh melesat naik ke langit. Itu adalah layang-layang yang dibuat Abu Nawas. Dari kejauhan, di bawah sinar matahari yang silau, bentuk-bentuk kertas putih itu terbang tinggi dan tampak menyatu dengan awan. Seolah-olah ada struktur samar yang melayang di sana. Rakyat bersorak kagum. "Lihat, itu menaranya!" teriak mereka, tertipu oleh ilusi optik. Raja ternganga. Dia tahu itu cuma layang-layang, tapi dia sudah terlanjur bilang dia melihat istana tadi. Dia terjebak. Abu Nawas berjalan mendekati panggung raja. "Paduka," katanya lantang. "Fondasi sudah terpasang di awan, seperti yang Anda lihat sendiri. Sekarang, hamba membutuhkan bantuan Paduka untuk tahap selanjutnya." "Bantuan apa?" tanya Raja Ketus. Abu Nawas memasang wajah serius. "Paduka, kami para tukang tidak bisa naik ke sana begitu saja. Hamba mohon Paduka memerintahkan para menteri dan pengawal istana untuk naik ke atas sana. Bawakan kami adukan semen dan batu bata. Kami menunggu di bawah untuk mengereknya." Raja melongo. Para menteri pucat pasi. "Naik ke sana," gagap Wazir Agung. "Bagaimana caranya? Kami bukan burung." Abu Nawas merentangkan tangannya dengan polos. "Loh, Paduka Raja yang Agung bisa memerintahkan pembangunan istana di awan. Masa Paduka tidak tahu jalan untuk naik ke sana? Tolong tunjukkan jalannya pada kami, orang-orang bodoh ini, agar kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami." Skakmat. Harun al-Rashid terdiam. Jika Raja mengakui tidak ada jalan ke sana, dia mengakui bahwa perintahnya sendiri bodoh. Perlahan, senyum muncul di wajah raja. Bukan senyum marah, tapi senyum kekaguman. Dia kalah telak oleh si miskin yang cerdik ini. Raja tertawa lepas. Luar biasa Abu Nawas. Raja berdiri dan menepuk tangannya. "Kau benar, perintahku memang gila sejak awal. Kau berhasil membuktikan bahwa kekuasaan tidak bisa melawan akal sehat." Raja menoreh pada wazirnya, batalkan hukumannya, dan beri Abu Nawas sekantong dinar emas sebagai upah pembangunan istana awan ini, dan beri makan semua anak-anak itu. Rakyat bersorak gemuruh. Abu Nawas menghela napas lega. Hari itu, Abu Nawas pulang bukan hanya dengan kantong penuh emas, tapi juga dengan harga dirinya yang utuh. Dia membuktikan bahwa di Baghdad, pedang bisa memotong leher, tapi kecerdikan bisa memotong keangkuhan. Dia memberi makan anak-anak jalanan, membeli baju baru untuk istrinya, dan akhirnya dia makan malam dengan daging domba panggang sampai perutnya kenyang. Raja Harun al-Rashid belajar satu hal penting.
Jangan pernah menantang orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, kecuali otaknya. Dan begitulah kisah bagaimana si miskin Abu Nawas dengan bantuan beberapa lembar kertas dan sebuah teropong butut mengalahkan raja paling berkuasa di zamannya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.